warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 semester. Perkenalkan, saya Resta Adela Putri dengan NPM 2023 4350 2439 dengan anggota Widianti, Maria, dan Maselang. Selanjutnya, Di sini tugas yang pertama yaitu piagam proyek Carter. Nah, piagam proyek Carter ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama tujuan proyek, karakteristik proyek, dan juga tim proyek. Nah, tujuan proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile e-commerce Fibertech yang memungkinkan pelanggan membeli produk secara online dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu karakteristik proyek. Nah, yang pertama, karakteristik proyek ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proyek dikategorikan sebagai proyek berskala menengah atau medium scale. Yang kedua, memiliki anggaran yang cukup besar, menunjukkan komitmen perusahaan untuk membangun solusi e-commerce yang menyeluruh. Nah, yang ketiga, timeline proyek adalah 2 bulan. Ditunjukkan untuk menyelesaikan MVP atau minimum viable product. Yang ketiga yaitu tim proyek. Nah, tim proyek ini terdiri dari 5 orang dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ahmad S. Kom, MT.T.I sebagai sponsor atau CEO dari Braincore Consulting. Widya sebagai product manager atau project lead. Mas Elang sebagai lead mobile developer, Resta sebagai backend engineer, dan Maria sebagai lead designer. Tugas yang kedua yaitu pernyataan tentang ruang lingkup proyek atau project scope statement. Yang pertama, deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek ini fokus pengembangan aplikasi e-commerce Fibertech pada yang pertama yaitu kemudahan akses, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga pengalaman pengguna, user experiences, dan keempat dukungan multi-platform atau Android dan iOS. Yang kedua yaitu work breakdown struktur atau WBS. Nah, proyek ini dibagi menjadi 3 phase yang utama dengan subkomponen. Yang pertama yaitu perencanaan proyek, yaitu tetapkan ruang lingkup. Yang berikutnya buat jadwal proyek. Yang kedua mengembangkan aplikasi, yaitu antarmuka pengguna, fungsi e-commerce, server dan server backend. Yang ketiga yaitu pengujian, uji antarmuka, uji fungsi, dan juga evaluasi dan laporan. Sekarang masuk ke tugas 3. Pertama ada estimasi waktu WBS. Pengembangan mobile e-commerce. Pengembangan aplikasi mobile e-commerce itu mempunyai durasi 16 minggu. Dari 16 minggu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada perencanaan proyek dengan durasi 3 minggu. Yang pertama ada tetapkan ruang lingkup, mempunyai durasi 1 minggu. Yang kedua ada buat jadwal proyek dengan durasi 2 minggu. Lalu ada pengembangan aplikasi dengan durasi 10 minggu. Di antaranya ada 1 antarmuka pengguna dengan durasi 3 minggu. Yang kedua ada fungsi e-commerce dengan durasi 4 minggu. Yang ketiga ada server backend dengan durasi 3 minggu. Lalu selanjutnya ada pengujian, mempunyai durasi 3 minggu. Yang pertama ada uji antarmuka, durasinya 1 minggu. Yang kedua ada uji fungsi, durasinya 1 minggu. Yang ketiga ada evaluasi dan laporan dengan durasi 1 minggu. Lalu di sini juga ada diagram AON atau row on node. Di situ ada diagramnya. Yang A ada tetapkan ruang lingkup merupakan langkah awal dari proyek. Yang kedua ada B, buat jadwal proyek. Dilakukan setelah ruang lingkup ditetapkan. Kemudian C, D, E, F yaitu dibuat setelah jadwal. 4 aktivitas dilakukan paralel. C itu pengembangan antarmuka pengguna, D itu pengembangan fungsi e-commerce, E dan F pengembangan server backend. E dan F ini bisa dianggap sebagai bagian terpisah atau tahap berulang.
G ada uji antarmuka, dilakukan setelah antarmuka dan fungsi dikembangkan. H ada evaluasi dan laporan, tahap akhir setelah pengujian selesai. Selanjutnya ada analisis yang ketiga, Res. Analisis early start dan early finish. Forward pass analysis. Di situ ada tabelnya. Bentar. Ya. Yang keempat ada analisis late start dan late finish dan backward pass analysis dengan critical path A, B, C, D, F, G, H, dan I. Lanjut. Dan ada Gantt chart-nya di sini. Lanjut. Ada cost baseline. Ya, kita mempunyai total budget 68.600 dengan bulan pertama menghabiskan 35.800 dengan aktivitas B, C, D, dan E, dan bulan kedua ada 32.800 dengan aktivitas F, G, H, dan I. Oke, lanjut. Tugas keempat ini ada analisis stakeholder proyek Vintage. Yang pertama itu ada tabel stakeholdernya. Sini ada tabel yang berisikan nama peran, tingkat pengaruh, tingkat ketertarikan, metode komunikasi, dan frekuensi komunikasi. Seperti yang kita lihat di sini ada tertera nama peran, tingkatnya, tingkat pengaruh, tingkat ketertarikan, metode komunikasi, dan frekuensi komunikasi dengan peran yang bermacam-macam. Misalnya Pak Ahmad itu sebagai sponsor, tingkat pengaruhnya high atau tinggi, tingkat ketertarikannya itu medium, lalu metode komunikasinya itu laporan formal berupa email, frekuensi komunikasinya itu per fase utama proyek. Lalu ada Widya sebagai product manager, tingkat pengaruhnya itu high atau tinggi, tingkat ketertarikannya juga tinggi, metode komunikasinya itu berupa rapat, chat group atau email, lalu frekuensi komunikasinya harian. Berikutnya ada Mas Helang, berperan sebagai lead mobile developer, tingkat pengaruhnya medium, tingkat ketertarikannya tinggi, metode komunikasinya itu stand up, meeting, dan chat, frekuensi komunikasinya itu harian. Lalu berikutnya ada Resta, berperan sebagai back-end engineer, tingkat pengaruhnya itu medium, tingkat ketertarikannya tinggi, metode komunikasinya itu stand up meeting atau chat, frekuensi komunikasinya itu harian. Lalu yang terakhir ada Maria sebagai lead designer, tingkat pengaruhnya itu medium, tingkat ketertarikannya itu high, metode komunikasinya itu sama, stand up meeting atau chat, frekuensinya itu harian. Lalu selanjutnya ada pemetaan stakeholders atau matriks pengaruh versus ketertarikan. Berikut ini adalah pemetaan stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh dan ketertarikan. Seperti yang kita lihat, di sini ada tingkat pengaruh, tingkat ketertarikan, dan stakeholdersnya. Contohnya yang pertama, tingkat pengaruhnya tinggi, tingkat ketertarikannya tinggi, stakeholdernya di sini ada Widya sebagai product manager. Lalu ada high low, di sini stakeholdernya Pak Ahmad sebagai sponsor. Lalu ada medium dan high, stakeholdernya itu Mas Helang, Resta, dan Maria sebagai tim teknis atau tim teknis. Yang ketiga ada matriks manajemen harapan. Di sini tertera ada seperti yang tadi, namun di sini ada harapan dan strategi manajemen harapan. Ada Pak Ahmad, harapannya proyek berjalan sesuai anggaran dan hasilnya profesional. Strateginya, kirimkan laporan perkembangan secara berkala per fase, berikan update ringkas dan objektif. Ada Widya sebagai product manager, harapannya berkoordinasi berjalan lancar, target tercapai.
Strategi manajemen harapannya adakan daily stand up meeting, gunakan tools manajemen proyek. Lalu ada Mas Elang sebagai lead mobile developer. Harapannya dokumentasi teknis jelas. Strateginya sediakan backlog yang rinci, dokumentasi teknis, dan jalur diskusi terbuka. Lalu ada Resta sebagai back-end engineer. Harapannya integrasi back-end stabil, pengujian berjalan baik. Strateginya libatkan sejak awal di tahap desain teknis dan pengujian. Lalu terakhir ada Maria dengan harapan antarmuka sesuai UX, feedback diterima cepat. Strateginya libatkan dalam review UI UX sejak awal dan beri feedback rutin. Next. Tugas yang kelima yaitu identifikasi risiko proyek. Nah, identifikasi risiko proyek ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama risiko teknis. Risiko teknis ini mempunyai 4 risiko, yaitu yang pertama risiko integrasi platform, yang kedua risiko performa aplikasi, yang ketiga risiko keamanan data, yang keempat risiko kompatibilitas device. Nah, yang berikutnya yaitu risiko manajemen. Risiko manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, risiko keterlambatan timeline, risiko scope creep, yang ketiga, risiko komunikasi tim. Yang berikutnya, risiko bisnis. Risiko bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu risiko market competition, kompetitor. Yang kedua, risiko user adoption. Yang ketiga, risiko budget overrun. Yang keempat, risiko legal dan compliance. Yang kedua yaitu urutan risiko secara ranking. Nah, ranking yang pertama yaitu risiko timeline. Dia mempunyai probability sedang 2, impact tinggi 4, dan risk score-nya 16. Ranking kedua yaitu risiko keamanan data. Probability-nya yaitu 3, sedang impact-nya itu sangat tinggi 4, dan risk score-nya adalah 15. Yang ranking 3 yaitu resiko budget overrun. Dia memiliki probability sedang dalam kurung 3 dan impact-nya sangat tinggi dalam kurung 5. Risk score-nya adalah 12. Ranking 4 yaitu resiko performa aplikasi. Mempunyai probability sedang dalam kurung 3. Impact-nya tinggi dalam kurung 4. Risk score-nya 12. Ranking 5 risiko user adoption. Dia mempunyai probability sedang dalam kurung 3, impact-nya tinggi dalam kurung 4, risk score-nya adalah 12. Ranking 6 yaitu resiko SDM. Dia mempunyai probability sedang 3, tingginya tinggi dalam kurung 3, risk score-nya adalah 9. Yang ranking 7 resiko scope creep. Probability-nya sedang dalam kurung 3, impact-nya sedang dalam kurung 3, risk score-nya adalah 9. Ranking ke-8 yaitu risiko market competition. Probability-nya sedang dalam kurung 2, impact-nya sedang dalam kurung 2, dan risk score-nya adalah 8. Ranking 10 yaitu ranking 9 yaitu risiko integrasi platform. Dia mempunyai probability rendah dalam kurung 2, impact-nya rendah juga dalam kurung 2, dan risk score-nya adalah 8. Yang ranking 10 yaitu resiko komunikasi tim. Probability-nya sedang dalam kurung 3, impact-nya sedang dalam kurung 3. Dia memiliki risk score yaitu 6. Ranking 11 yaitu resiko legal dan compliance. Probability-nya rendah dalam kurung 2, impact-nya rendah dalam kurung 2, dan risk score-nya 6. Ranking ke-12 yaitu risiko kompatibilitas device. Probability-nya yaitu rendah dalam kurung 2, impact-nya rendah dalam kurung 2, risk score-nya adalah 4. Yang ketiga yaitu analisis kualitatif dampak dan detail risiko. Risiko prioritas tinggi. Yang pertama risiko keterlambatan timeline atau risk score sama dengan 16. Dampaknya itu yang pertama kehilangan momentum pasar dan competitive advantage. Yang kedua yaitu biaya tambahan untuk overtime dan resource tambahan.
Yang berikutnya menurutnya kredibilitas tim dan perusahaan. Dan juga potensi kehilangan peluang bisnis musiman. Nah, detail penjabarannya yaitu timeline yang sangat ketat atau dalam kurung 55 hari dengan skop yang kompleks membuat risiko ini sangat tinggi. Nah, keterlambatan ini dapat terjadi karena underestimasinya kompleksitas development, bug yang tidak terduga atau masalah integrasi. Yang kedua yaitu dampak risiko data atau risk score 15. Dampaknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kerugian finansial akibat sanksi regulasi dan denda. Yang kedua, hilangnya kepercayaan konsumen secara permanen. Yang ketiga itu tuntutan hukum dari pengguna dan datanya bocor. Yang keempat, kerusakan reputasi brand yang sulit diperbaiki. Nah, detail penjabarannya itu e-commerce melibatkan data sensitif seperti informasi personal, data kartu kredit, dan riwayat transaksi. Kebocoran data dapat berakibat fatal bagi bisnis dan pengguna. Yang berikutnya yaitu Selanjutnya ada risiko prioritas sedang. Pertama, risiko performa aplikasi mempunyai risk score 12. Dampaknya itu ada tingkat uninstall aplikasi yang tinggi, review negatif di App Store, menurunnya conversion rate penjualan, biaya tambahan untuk optimization. Detail penjabarannya ada aplikasi e-commerce membutuhkan performa tinggi untuk handling transaksi, load gambar produk, dan proses checkout yang smooth. Performa buruk langsung mempengaruhi user experience dan penjualan. Yang kedua ada resiko user adoption dengan risk score 12. Dampaknya ada ROI proyek tidak tercapai, target penjualan tidak terpenuhi, investasi marketing tambahan diperlukan, kemungkinan pivot atau shutdown aplikasi. Detail penjabarannya ada pasar e-commerce Indonesia sangat kompetitif, tanpa strategi user acquisition yang tepat dan value proposition yang jelas, aplikasi sulit mendapatkan adopsi pengguna. Lalu ada analisis penanggulangan risiko. 1. Strategi mitigasi untuk setiap risiko. Pertama ada keterlambatan timeline, strategi mitigasi. Ada accept dan mitigate buat buffer time 10% untuk setiap milestone. Lalu ada transfer, gunakan agile metodologi dengan sprint mingguan. Selanjutnya ada mitigate, daily stand up meeting untuk monitoring progress contingency plan. Siapkan developer freelance sebagai backup. Kedua ada keamanan data strategi mitigasi. Pertama ada avoid, implementasi security best practice sejak awal. Ada mitigate untuk code review khusus untuk security asset. Lalu ada transfer, gunakan third party payment gateway yang sudah certified. Terakhir ada accept, siapkan cyber insurance dan incident response plan. Yang ketiga ada budget of run strategi mitigasi. Mitigate, monitoring budget mingguan dengan varian analisis. Control adalah implementasi change, control board untuk scope change. Ada transfer, yaitu fixed price contract dengan vendor eksternal. Lalu ada accept, adalah receipt pound 15% dari total budget. Yang keempat ada performa aplikasi strategi mitigasi. Ada avoid, adalah performance testing di setiap milestone. Lalu ada mitigate, yaitu code optimizing dan changing implementation. Transfer, yaitu digunakan CDN untuk asset delivery. Lalu ada monitor, implementasi APM, yaitu aplikasi performance monitoring. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan barang dan jasa. Pertama, kebutuhan teknologi, yaitu development tools dan software. Ada Android Studio dan Xcode license. Lalu ada database server, contohnya ada MySQL atau PostgreSQL. Selanjutnya ada cloud hosting service, ada AWS atau Google Cloud.
Yang terakhir ada third party APIs, yaitu Payment Gateway Maps dan Push Notification. Yang kedua ada hardware dan infrastructure. Ada development laptop atau workstation, lalu ada testing device untuk Android dan iOS, dan server hosting dan bandwidth, lalu ada backup storage solution. Yang ketiga ada kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama ada tim development, yaitu mobile developers untuk Android dan iOS, back-end developer untuk UI atau UX designer. Yang terakhir ada quality assurance tester. Yang kedua ada konsultan dan expertise. Ada security consultant, digital marketing specialist, legal consultant, dan untuk compliance terakhir ada business analysis. Yang keempat ada kebutuhan operasional. Pertama, marketing dan promosi, yaitu digital advertising budget, content creator tools, social media management tools, PR and launch event, dan legal compliance. Trademark registration, App Store developer account, legal compliance audit, privacy policy, dan terms of service. Oke, selanjutnya ada scope of work untuk setiap kebutuhan. Yang pertama ada development tools and software. Scope of work-nya ada procurement dan setup development. Lalu ada development environment. Yang kedua ada konfigurasi database dan cloud infrastructure. Yang ketiga ada integrasi third party, APLS, dan service. Yang keempat ada setup CI/CD pipeline untuk deployment. Yang kelima ada documentation dan knowledge transfer, deliverables, fully converged development environment, working database schema. Yang kedua ada hardware and infrastructure. Scope of work-nya ada hardware procurement and setup, cloud infrastructure provisioning, network and security configurations, backup and disaster recovery setup, performance monitoring implements. Deliverables-nya itu configured hardware and infrastructure, security and backup documentation, monitoring dashboard and alert, disaster recovery producer. Next ada team development-nya. Scope of work-nya itu ada recruitment and onboarding process, skill assessment and training, team collaboration setup, performance monitoring and evaluation, knowledge management system. Deliverables-nya itu fully staffed development team collaboration guidelines, skill development plans, performance evaluation reports. Next ada consultant and expertise. Scope of work-nya consultant selection and contracting, expert consultation session, review and audit process, recommendation implementation, final assessment and reporting. Deliverables, expert consultation report, security audit result, legal compliance documentation, business optimization recommendation. Yang kelima ada marketing and promosi. Scope of work-nya itu ada marketing strategy development, content creation and campaign setup, digital advertising execution, social media management,
performance tracking and optimization, deliverables-nya, marketing, strategi dokumen, content library and materials, campaign performance reports, social media analytics. Di sini ada tabel, komponen, dan kriteria penerimaannya. Ada dijelaskan desain UX bobotnya 20%, fungsionalitas aplikasi bobotnya 25%, kinerja atau performance bobotnya 15%, keamanan sistem bobotnya 10%, dokumentasi teknis dan manual user 10%, hasil pengujian dan validasi 10%, peluncuran promosinya 10%. Kriterianya sudah jelas di sini. Oke, sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.